Jazakumullahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah kembali pertemukan kita di majlis yang sangat-sangat mulia ini, yaitu majlis thalabul ilmi. Dan sore yang mulia ini kita masih pada kitab Fikih ASN dan Karyawan, karya Al-Ustaz Ammi Nur Bait hafizahullahu jalla wa ala. Dan tema hari ini jemaah terkait tentang korupsi waktu dan kajian saat kerja. Dan temanya agak banyak ya, mudah-mudahan selesai. Ya, penulis kitab mengatakan Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Bagi masyarakat Indonesia tidak tepat waktu telah menjadi budaya, karena tingkat kedisiplinan kita masih tergolong rendah ya. Janjiannya jam 9, molornya setengah jam. Nah, ini budaya kita jemaah ya. Bahkan di sebagian instansi telat masuk kerja menjadi pemandangan yang biasa ya. 1 menit, 2 menit, nah itu lumrah. Jangankan 1 menit, 2 menit, setengah jam, oh masih mending 2 jam ya. Bayangkan ya, kaitannya dengan masalah korupsi waktu. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang karakter tatfif, yaitu salah satu tindakan curang dalam transaksi jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Jadi jamaah sekalian, ini ancaman bagi orang yang curang ya. Dan curang di sini umum ya. Baik curang dalam menakar ataupun menimbang ya, atau curang dalam waktu, itu sama saja. Secara tekstual ayat ini menyebutkan tentang pelanggaran saat melakukan akad jual beli. Itu zahirnya ya. Tekstualnya seperti itu. Di mana ada orang yang ketika menjual semangatnya mengurangi takaran, semangat sekali. Bahkan ada yang sampai apa ya, pakai magnet ya, dan sebagainya, atau dengan cara yang lain ya. Sebaliknya ketika membeli mintanya dipenuhi, kurang sedikit saja, koma-koma nggak mau, yang mintanya dilebihkan. Kalau mau dilebihkan saya nggak jadi beli. Ini yang terjadi. Jadi ikhwan wa akhwati fillah, meskipun ayat ini secara tekstual
berbicara tentang masalah jual beli, namun para ulama ahli tafsir mereka menyebutkan bahwa makna ayat ini bisa melebar. Dalam artian makna ayat ini mencakup semua pelanggaran yang menyebabkan tidak seimbang antara hak dan kewajiban umum. Yang dituntut mintanya sekian, tetapi kewajiban dia nggak dilakukan. Nah, ini nggak seimbang. Nah, itu nggak boleh. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di beliau mengatakan terkait ayat yang mulia ini, ketika menjelaskan maksud dari ayat ini, beliau mengatakan wa dallatil ayatul karimah ala anna al-insana kama yakhudhu minan nasi alladhi lah yajibu alaihi an yu'tiyahu kulla ma lahu minal amwali wal muamalat. Ayat ini atau ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa setiap manusia sebagaimana dia boleh mengambil haknya yang ada di tangan orang lain, dia juga berkewajiban untuk memberikan kepada orang lain semua hak mereka, baik terkait harta dan transaksi muamalah. Nah, ini penting, ya. Jangan sukanya nuntut tapi kewajiban nggak dilakukan. Nah, ini nggak boleh. Sehingga setiap hamba melekat pada dirinya hak dan kewajiban, nggak lepas jamaah. Dan itu pasti. Kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban, karakter tatfif dipahami sebagai bentuk semangat dalam mengambil hak, namun malas dalam menunaikan kewajiban. Karakter ini sangat berbahaya. Karena itu Allah memberikan ancaman keras di lanjutan ayat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Nah, ini ancaman. Nama orang yang berani transaksi haram nggak sadar mereka akan dibangkitkan, jemaah. Akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini ancaman, ingat ya, peringatan. Artinya masalah keseimbangan hak dan kewajiban ketika bermuamalah dengan orang lain tidak hanya urusan dunia saja, namun akan bersambung hingga hari hisab di akhirat. Dunia nggak bisa diambil, ya sudah, nanti saya tuntut antum di akhirat. Dan jamaah sekalian, tuntutan di akhirat jauh lebih mengerikan jemaah. Makanya di antara yang diinginkan oleh orang-orang ketika di alam akhirat adalah minta apa? Minta keriduan temannya, minta kehalalan. Karena jemaah sekalian, hukumannya mengerikan, ya. Hukumannya mengerikan. Sehingga bagaimana dengan jamaah telat masuk, kemudian pulangnya cepat. Masuknya lambat, kalau pas pulang pengen cepet-cepet. Bentar lagi. Ya. Bahkan setelah sholat asar ya sudah, dia di masjid saja. Sudah menurut aturan pribadinya ini sudah apa? Sudah pulang. Atau bahkan mungkin baru habis makan siang ya. Di warung ya, sampai apa? Sampai ashar. Ini hanya salah satu contoh korupsi waktu saat kerja. Jadi masuk telat, pulang cepat. Masuk telat, pulang cepat. Padahal kantor telah menetapkan aturan waktu kerja. Namun karyawan yang korupsi waktu kerja, dia tidak akan bersedia ketika gajinya dikurangi. Ya, telatnya tiap hari. Giliran dikurangi sedikit protes. Nah, ini potongan apa ini?
Pokoknya kalau ada sedikit potongan, langsung komplain. Nah, tiap hari nggak sadar jemaah. 1 menit lambat, itu dihitung jemaah. 2 menit. Nah, sekarang bukan menit-menit lagi, jam-jaman. Karyawan mungkin saja telat masuk kerja, tetapi dia tidak bersedia jika gajinya dibuat telat, nggak mau. Ya. Inilah salah satu contoh real pelanggaran terhadap ayat di atas yang paling banyak kita jumpai di dunia kerja. Para karyawan semangat menuntut hak gajinya, tetapi mereka malas dalam menunaikan kewajibannya. Maka ingat ya sekalian, jam kerja termasuk amanah yang harus ditunaikan oleh para karyawan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Ini harus disadari ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Kepada yang berhak. Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, yukhbiru jalla wa ala annahu ya'muru bi ada'il amanat ila ahliha. Wa fi hadisil hasan an Samrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala addil amanah ila man itamana wa la takhun man khanaka. Rawahul Imam Ahmad wa ahlus sunani. Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menghabarkan bahwa ia memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya. Disebutkan dalam hadis yang statusnya hasan dari Samurah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah beliau bersabda, tunaikanlah amanah dari orang yang memberikan amanah kepadamu, dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu. Yang mengkhianati kita saja kita enggak boleh mengkhianati, apalagi orang yang tidak mengkhianati. Jangan. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadza ya'ummu jami'al amanat al-wajibati 'ala al-insan min huquqillahi 'azza wa jalla 'ala ibadihi minas salawati waz zakawat wa min huquqil ibadi ba'dihim 'ala ba'd kal wada'i wa ghairi dzalika mimma ya'taminuna bihi ba'duhum 'ala ba'din min ghairi ittila'i bayyinatin 'ala dzalika. Fa amara Allah 'azza wa jalla bi ada'iha. Faman lam yaf'al dzalika fid dunya ukhidha minhu dzalika yaumal qiyamah. Ini mengerikan. Dan ini mencakup semua bentuk amanah yang menjadi kewajiban manusia, baik hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi kewajiban hamba-hambanya seperti sholat dan zakat misalkan, atau hak sesama para hamba seperti barang titipan atau lainnya yang diamanahkan seseorang kepada yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk ditunaikan. Siapa yang tidak melaksanakannya di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya kelak di akhirat. Kelak di akhirat jemaah. Dan ikhwan wa akhwati fillah, ada banyak fatwa yang mengingatkan kepada kita tentang pelanggaran jam kerja. Di antaranya fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin tentang karyawan yang keluar sebelum jam kerja berakhir.
Kata beliau, la yahillu li muwazzafin an yakhruja qabla intiha'id dawam wala an yata'akhkhara an bad'id dawam wala an yakhruja fi athna'id dawam li'anna hadha ad-dawam milkun lid-dawlati yakhudhu 'alaihi muqabilan min baitil mal. Lakinna ma jarat bihil 'adatu idza da'atil hajatu ila al-khuruj fi asna'id dawam wasta'dhana ra'isahu aw mudirahu wa lam yata'attal al-amala bi khurujihi fa arju an la yakuna fi dzalika ba'sun. Ya, kata beliau, tidak halal bagi karyawan untuk keluar sebelum jam kerja selesai. Nggak boleh. Ya. 1 detik saja nggak boleh, ya, apalagi sudah menitan. Ya. Juga tidak boleh telat memulai jam kerja. Juga tidak boleh keluar saat jam kerja. Nggak boleh. Karena jam kerja adalah milik negara yang dibayar dengan anggaran negara, ya, maksudnya Baitul Mal, ya. Namun jika ada kebutuhan yang menuntutnya keluar sehingga meninggalkan jam kerja sesuai standar kebiasaan yang berlaku dan karyawan telah meminta izin ke atasan serta tidak menelantarkan pekerjaan ketika dia keluar, saya berharap meninggalkan jam kerja dalam kondisi ini tidak masalah. Ya, karena ini hal-hal yang mungkin sangat mendesak, ya. Ada sesuatu memang ya harus apa segera ditangani misalkan. Maka nggak masalah, yang penting izin. Yang penting izin. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah, fatwa yang lain dari Lajnah Ad-Daimah tentang karyawan yang meninggalkan jam kerja untuk membeli sesuatu tanpa izin. Khurujul muwadhdhafi athna'a amalihi lil bai'i wasyira'i la yajuz. Sawa'un udhina lahu min kibalil mas'uli an amalihi amla lima fi dhalika min amri mukhalafati ulatil amri biman idzalika wa lima fihi min idha'ati amalihi alladhi u'tumina alaihi mimma yatarattabu alaihi idha'atu huquqil muslimina al-murtabitin bi amalihi wal ikhlalu bil qiyami bihi ala akmali ya wajhin. Kata beliau, kata mereka, ya, Lajnah Daimah, tidak boleh bagi pegawai keluar kantor saat jam kerja untuk transaksi jual beli. Tidak boleh. Baik mendapat izin dari atasan maupun tidak mendapat izin. Karena ini menyalahi aturan pemerintah yang melarang hal tersebut, dan ini termasuk menelantarkan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, sehingga menyebabkan hak kaum muslimin yang terkait tugasnya menjadi terabaikan. Ada yang mungkin nanti ingin ketemu, dia lagi keluar, ngapain? Lagi ngopi. Nah, ini masalah jamaah. Jadi yang mungkin punya apa namanya kepentingan, ya, ingin tanda tangan atau lain sebagainya, akhirnya gara-gara dia dirugikan, rugi waktu, atau bahkan mungkin kalau perkaranya sangat penting mungkin bisa rugi-rugi yang lain. Serta bentuk tidak melaksanakan tugas dengan sempurna. Nah, kemudian mereka menyebutkan riwayat, ya, waqad rawa Abu Ya'la wal Askari an Aisyah tarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu wa akhrajal Baihaqi wa Tabrani nahwahu. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Ashkari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi beliau bersabda,
Innallaha yuhibbu. Sungguhnya Allah menyukai ketika kalian bekerja agar dilakukan dengan teliti dan juga dan hal ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Tabrani dengan redaksi yang semisal. Ya. Jadi jangan setengah, jangan setengah-setengah. Dan jamaah sekalian ikhwan wa akhwati fillah, keseimbangan antara iwad dan muawad itu harus sama, harus tercapai. Ya. Ketika seseorang bekerja sebagai karyawan, hakikatnya terjadi jual beli jasa, sehingga berlaku rumus keseimbangan iwad dan muawad. Iwad artinya uang yang diterima, gaji. Muawad jasa yang diberikan, jasa yang diberikan. Dalam akad ijarah, iwad adalah gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, sementara muawadnya adalah manfaat yang didapatkan perusahaan dari karyawan. Jika iwad sudah dibayarkan sementara muawad tidak ada, maka itu termasuk kezaliman. Gaji dapat, tapi jasa nggak ada. Atau gajinya sempurna, ternyata jamaah muawadnya kurang berapa menit, 1 menit. Gajinya sempurna, ini nggak boleh. Apalagi kalau bukan menitan lagi ya. Nah, ini jamaah harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan, harus. Begitu pula jamaah sekalian, ada keterangan dari Syekh Muhammad bin Saleh Ibn Utsaimin tentang iwad dan muawad dalam akad ijarah. Ketika beliau ditanya, ada sebagian karyawan yang datang telat setengah jam atau pulang lebih cepat setengah jam sebelum jam kerja, bahkan kadang telat 1 jam lebih, bagaimana hukumnya? Maka beliau menjawab, adz-dzahiru anna hadza la yahtaju ila jawab, li'anna al-iwad yajibu an yakuna fi muqabilil mu'awwad, fakama anna al-muwazzaf la yarda an tungkis ad-dawlatu min ratibihi syai'an, fakadzalika yajibu anna yunkisu min haqqid dawlati syai'an, fala yajuzu lil insani an yata'akhkhara 'anid dawami rasmi wala an yataqaddama qabla intihaihi. Nampaknya pertanyaan semacam ini tidak perlu dijawab. Orang sudah paham ya. Karena iwad, uang yang diterima harus sebanding dengan muawad, jasa yang diserahkan. Sebagaimana pegawai tidak rela jika gajinya dikurangi oleh negara, bahkan yang mintanya naik terus ya, maka dia juga wajib tidak mengurangi hak negara. Karena itu tidak boleh bagi siapapun untuk masuk telat dari jam kerja, dan tidak boleh pulang cepat sebelum kerja berakhir, tidak boleh ya. Kemudian masalah ikhwan wa akhwati fillah, hal yang perlu untuk diingat bagi karyawan, bahwa perusahaan itu telah membeli waktu kita, waktu Anda yang bekerja. Ketika Anda menyetujui aturan penerimaan pegawai di instansi tempat kerja, maka hakikatnya pihak instansi telah membeli waktu karyawan dengan nilai sesuai gaji yang disepakati. Karena itu karyawan tidak boleh mengurangi jatah waktu itu dengan masuk telat atau pulang cepat atau meninggalkan jam kantor untuk kepentingan pribadi, nggak boleh. Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah jalla wa ala menjelaskan tentang status karyawan yang waktunya telah dibeli perusahaan atau institusi tempat dia bekerja. Beliau mengatakan, al-muwazzaf yajibu alaihi al-huduru fi makanil amali min bidayati waqtid dawam
ilan tihayatihi wa la yajuzu lahu al-khuruju ila baitihi aw a'malihi al-khassah fi waqti ad-dawam bal yajibu 'alaihi al-baqa'u fi makanil amali walau kanal muraji'una qalilin. Pegawai wajib hadir di tempat kerja dari awal jam kerja hingga selesai jam kerja. Dia tidak boleh pulang ke rumahnya atau melakukan pekerjaan pribadi di jam kerja. Namun wajib baginya untuk berada di tempat kerja meskipun klien yang datang sedikit. Tetap harus di situ. Kemudian beliau melanjutkan, di anna waqtad dawam milkun lil amali wa laysa milkan lahu. Di annahu qad ushturiya minhu hadzal waqt birratib alladhi yastalimuhu fala yajuzu lahu an yabkhas syai'an min al-waqti di masalihihi al-khassah illa bi udrin yuqirruhu nizamu al-wazifi. Beliau menyebutkan karena jam kerja adalah milik instansi, bukan miliknya. Instansi telah membeli waktu kerjanya dengan gaji yang dia bayarkan dan diterima oleh karyawan. Maka tidak boleh mengurangi waktu kerja untuk kepentingan pribadi kecuali karena uzur yang diizinkan oleh peraturan karyawan. Ya, kalau ada uzur tidak masalah. Tapi kalau tanpa uzur, misalkan, ya ini nggak boleh coba. Tidak diperbolehkan. Kemudian jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, bagaimana kalau misal sudah tidak ada kerjaan, sudah selesai, karena karyawan sudah dibeli waktu kerjanya, maka selama masa jam kerja dia harus selalu siaga di tempat kerja sekalipun tidak ada pekerjaan. Sekalipun tidak ada pekerjaan. Misalnya masalah sudah selesai pekerjaannya, berarti besok tidak perlu berangkat, tetap berangkat. Sehingga baik ada pekerjaan maupun tidak ada pekerjaan, dia harus tetap di tempat kerja selama jam kantor. Terkait hal ini jamaah sekalian, terdapat fatwa dari Syekh Ibnu Jibrin terkait karyawan yang pulang cepat karena di kantor sudah tidak ada pekerjaan. Teks pertanyaannya, hal yajuzu lil amili an yakhruja waqta dawamihi bi sifatin dawriyah bi hujjatin annahu la yujadu amalun yuaddihi. Bolehkah bagi karyawan untuk meninggalkan jam kerjanya secara rutin dengan alasan tidak ada lagi pekerjaan yang harus dikerjakan? Maka jawaban beliau, la yakhrujul muwattafu min maqarri amalihi hatta yantahiya waqtud dawami walau kana farikun wa sawa'un kana ratibuhu katsiran aw qalilan. Lakin in uridu lahu aridun wa hadatha lahu amrun yattarruhu ila al-khuruji ka maradin aw syuqlin dururiyyin la yajidu min al-khuruj lahu buddan falhu dhalika thumma yarji ba'dan tihaihi min syuqlihi wa dhalika li anna waqtahu mamlukun alaihi lid-dawlati aw lisyarikati allati ya'malu fiha illa in kana amaluhu maidanan muhaddadan falahu an yunha atau yunhiya dzalikal amala al muhaddad thumma yadhhabu haitsu yasha wallahu a'lam. Kata beliau, tidak boleh bagi karyawan untuk meninggalkan tempat kerjanya sampai jam kerja selesai meskipun dia kosong, tidak ada pekerjaan, baik gajinya besar maupun kecil.
Namun jika ada kebutuhan yang menuntut untuk meninggalkan tempat kerja, seperti sakit atau kesibukan mendesak yang mengharuskan untuk meninggalkan tempat kerja, maka ini nggak masalah, ya. Lalu dia kembali setelah urusannya selesai, nggak masalah. Karena waktu kerjanya adalah milik negara atau perusahaan tempat dia bekerja, kecuali jika dia bekerja untuk proyek tertentu, maka dia boleh menyelesaikan proyek itu, selanjutnya dia bebas, ya, berkegiatan. Ya, jadi kerjanya memang ditentukan, intinya selesai. Nah, ini beda jemaah. Kemudian masalahnya, banyak waktu kosong, apakah gajinya halal? Ya. Posisi karyawan adalah ajir khas untuk perusahaan tempat dia bekerja. Karena itu karyawan berkewajiban memenuhi jam kerja yang telah ditentukan perusahaan. Di sepanjang jam kerja itu dia siaga untuk menerima tugas dari perusahaan. Sementara masalah ada dan tidak adanya pekerjaan itu bukan tanggung jawab karyawan. Untuk itu, selama karyawan telah memenuhi jam kerja yang ditetapkan, dia berhak dapat gaji sesuai kesepakatan, meskipun tidak ada pekerjaan. Intinya dia posisinya di kantor, posisinya di tempat kerja, jangan di rumah, ya. Adapun di kantor kemudian tidak ada pekerjaan misalkan, ya, dengerin kajian karena memang kosong sama sekali, ya. Nah, ini pemilik perusahaan, urusan pemilik perusahaan. Yang penting ini dia apa? Sudah siap. Kalau ada pekerjaan, saya kerjakan. Nah, cuma karena memang kebetulan tidak ada pekerjaan, ya bukan salah dirinya, seperti itu. Dalam Durar al-Hukam dinyatakan, al-ajiru yastahiqul ujrata idza kana fi muddatil ijarati hadiran lil amali wala yushtaratu amaluhu bil fi'li. Wa makna kaunihi hadiran lil amali an yuslim nafsahu lil amali wa yakunu qadiran wa fi hali tamakkunihi min ifa'i dzalikal amal atau yushratu, ya. Ya. Karyawan berhak mendapat gaji selama di rentang waktu kerja. Dia hadir untuk bekerja dan tidak disyaratkan harus ada pekerjaan. Yang dimaksud dia hadir untuk bekerja adalah dia menyiagakan dirinya untuk menerima pekerjaan, dan dia mampu melaksanakannya serta dalam kondisi yang memungkinkan baginya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi kalau memang dia sudah menyiapkan waktunya dan sudah hadir misalkan, ya ternyata kosong nggak ada pekerjaan, nah, itu urusan pemilik perusahaan. Yang penting dia sudah menyiapkan, ya, waktunya. Maka ketika itu dia berhak mendapatkan gaji seperti itu, walaupun nggak bekerja, walaupun tidak bekerja. Keterangan yang lain juga disampaikan oleh Syekh Mustafa As-Suyuti, ya. Wa yastahiqqul ajirul khas al-ujrata bitaslimi nafsi amila am lam ya'mal li'annahu badala ma'ali. Seorang ajir khas telah berhak mendapatkan upah ketika dia telah menyediakan dirinya untuk menerima pekerjaan, baik dia bekerja maupun tidak bekerja, karena dia telah menyerahkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian jemaah, bagaimana kalau dia dapat uang lembur tapi enggak lembur? Ditulis lembur siapa saja, oh semuanya lembur, ternyata dia enggak ikut lembur, ya. Ya jemaah sekalian, menerima bonus atau upah tanpa bekerja ada dua kemungkinan. Yang pertama, tidak bekerja tapi digaji atas sepengetahuan pemilik perusahaan. Jika itu diberikan atas dasar ridho, bukan karena paksaan atau sebab apapun, insya Allah yang dia terima halal.
Apa dalilnya? Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Nabi bersabda, la yahillu malu mri'in muslim illa bi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan dirinya. Jadi kalau pimpinannya apa? Ridho, ya enggak masalah. Enggak masalah. Yang enggak boleh itu kalau diambil secara paksa. Tidak ada keriduan. Ini enggak boleh. Yang kedua, jamaah sekalian, menerima gaji tanpa bekerja, tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan. Beberapa kasus karyawan menerima uang lembur sementara dia tidak pernah kerja lembur. Ada juga yang menerima uang rapat sementara dia tidak ikut rapat. Tugasnya, antum ikut rapat. Ternyata apa? Enggak ikut. Uangnya dapat jamaah. Uangnya dapat. Ya, ini enggak boleh. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mendapat pertanyaan, ana muwazzafun hukmiyun wastalimu ratiban laili wala ahduru li annani la akhruju fin nahar illa sa'ata thaniyata wa nisf ba'da intihai jami'il muamalat fahal ma akhudhuhu minal laili halalun am haram. Saya seorang pegawai negeri. Saya menerima bonus kerja malam. Ya, saya menerima bonus kerja malam. Sementara saya tidak pernah hadir malam. Tidak pernah lembur. Ya. Karena saya keluar kantor jam 14.30. Setelah semua kegiatan selesai, apakah saya mengambil bonus kerja malam? Apakah ya saya mengambil bonus kerja malam halal atau haram? Padahal dia enggak pernah lembur. Maka beliau menjawab, hadzal ladzi yadhhar annahu laysa bihalalin yanbaghi an takhudha idza kunta ta'man idza kana ma hunaka amalun tuhbiruhum ya, atau tuhbirhum anni ma a'malu wa la uridu hadha syai'. Yang lebih tepat, bonus itu tidak halal. Kamu berhak mengambil bonus itu jika kamu bekerja. Jika kamu tidak bekerja, sampaikan bahwa saya tidak bekerja dan saya tidak menghendaki bonus ini. Sampaikan. Okay. Jangan gajinya diambil, lemburnya nggak mau. Ini nggak boleh jamaah. Okay. Kemudian masalahnya bagaimana kalau waktu kosong digunakan untuk mendengar kajian? Ya. Maksudnya gini ya, kerjaan semua sudah selesai. Beda kalau kerjaan belum selesai, di sela-sela dengerin kajian. Ini beda kasusnya. Ini yang masalahnya kerjaan sudah selesai. Daripada dia bengong, bolehkah dia dengar kajian? Kita lihat. Salah satu di antara kasus yang banyak terjadi ketika karyawan telah menyelesaikan tugasnya, sehingga di sisa jam kerjanya sudah tidak ada lagi pekerjaan. Bolehkah dimanfaatkan untuk mendengarkan kajian atau membaca artikel yang bermanfaat, atau mengerjakan sholat sunnah, atau membaca Al-Quran, atau kegiatan yang manfaatnya untuk kebaikan pribadi lainnya? Beberapa kesimpulan yang perlu kita ulang. Ketika ada waktu kosong saat bekerja, karyawan harus tetap berada di tempat kerja. Itu yang paling penting. Tetap. Yang penting intinya di situ. Yang penting intinya dia di tempat kerjaan. Dan tidak boleh pulang lebih awal atau meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan yang lain. Itu nggak boleh. Ya. Dalam rangka mengisi kekosongan itu, dia boleh memanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti mendengarkan kajian, membaca Al-Quran, atau artikel yang bermanfaat, atau kegiatan lainnya, dengan tetap mengedepankan prinsip. Pertama, semangat menunaikan amanah ketika bekerja. Yang kedua, lebih mendahulukan kemaslahatan pekerjaan daripada yang lain. Yang tadi sifatnya apa? Ngisi waktu kosong saja. Jadi artinya kalau ada kerjaan yang baru, ya harus tinggalkan yang lain.
Jadi ini babnya mengisi waktu kosong, dan itu tidak masalah, tidak masalah. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Kemudian kata penulis kitab, kami sebutkan beberapa keterangan ulama tentang pemanfaatan waktu kosong. Di antaranya keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Taimiyah. Beliau ditanya tentang karyawan yang telah menyelesaikan tugasnya, lalu dia ingin memanfaatkan waktu kerja ya dengan membaca Al-Quran atau membaca artikel yang bermanfaat. Apakah dia berdosa? Jawab beliau, laisa alaihi syai'. Madama qa'iman bil amali alladhi ukkila ilaihi, amma idza kana yufrid aw yunkis min ada'i amalih fa inna dzalika haram. Ya, fa inna dzalika haramun alaihi wa la yajuz. Dia tidak berdosa selama dia telah menunaikan tugas yang diberikan kepadanya. Namun jika dia lalai dan kurang dalam melaksanakan tugasnya, maka itu haram baginya dan tidak boleh. Ya, tidak boleh dia lakukan. Keterangan yang lain dari Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Beliau ditanya tentang karyawan yang membaca Al-Quran ketika tidak ada pekerjaan. Namun atasannya melarangnya dengan alasan ini waktu untuk bekerja, bukan untuk membaca Al-Quran. Apa hukum semacam kasus ini? Jawab beliau, idza lam yakun ladaika amalun fala kharaja fi qiraatil Qur'an. Wa hakadha tasbih wa tahlil wa dzikr. Wa huwa khairun minas sukut. Amma idza kanatil qiraatu tushkiluka an syai'in yata'allaqu bi amalik fala yajuzu laka dzalika li anna al-waqta mukhassasun lil amali fala yajuzu laka an tushkilahu bima ya'uquka anil amali. Jika kamu sudah tidak ada lagi pekerjaan, tidak masalah kamu membaca Al-Quran, boleh. Demikian juga membaca tasbih, tahlil, dan zikir lainnya, karena berzikir lebih baik daripada diam. Namun jika membaca Al-Quran bisa mengganggu, ya, bisa mengganggu Anda dalam menyelesaikan tugas, maka tidak boleh. Karena waktu kerja khusus untuk kerja, sehingga kamu tidak boleh menyibukkan diri dengan sesuatu yang mengganggu pekerjaanmu. Jadi kesimpulannya, kalau memang jamaah tugas sudah selesai, kemudian dia tetap di tempat pekerjaannya, maka boleh untuk memanfaatkan waktu kosong tersebut dengan melakukan hal yang manfaat. Boleh, tidak masalah. Baca Quran boleh. Ya. Tapi kalau misalkan dia keluar kantor, keluar tempat kerjaan, maka ini tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, sehingga jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, ya, perkara-perkara tadi ya, harus benar-benar diperhatikan, wabil khusus untuk para karyawan, ya, para pegawai, agar gaji yang antum dapatkan barokah, sehingga mendatangkan kebaikan bagi keluarga, bagi anak-anak, sehingga mereka menjadi anak-anak yang salih dan salihah, yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Diberikan dari harta yang thayyib, harta yang baik. Dan itu jemaah sekalian, tentu harapan kita semua selaku orang tua, berharap agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang kelak bisa menggandeng dan menarik dirinya agar bisa bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian, ini beberapa hal yang sedikit bisa kita sampaikan. Seperti biasa, insyaallah kita akan buka tanya jawab. Ya, dipersilakan. Bagaimana cara menebus kesalahan yang telah korupsi waktu saat mengajar? Ya, jamaah sekalian, ada pertanyaan bagaimana cara menebus kesalahan korupsi waktu saat mengajar. Maka jawabannya, kalau misalkan dia statusnya pegawai swasta,
maka sampaikan kepada pemilik sekolahan. Dalam hal ini misalkan ketua yayasan, sampaikan, Pak, mohon maaf ya, selama 3 tahun saya sering telat, tapi gaji sempurna terus. Kalau misalkan pimpinan, oh nggak masalah, ya saya sudah maafkan, tapi ingat kedepannya jangan telat lagi, ya. Mending katakan, insya Allah saya akan telat, selesai. Tapi kalau misalkan pemilik yayasan mengatakan, ya sudah kalau begitu, ya kamu harus ganti rugi, ya. Misalkan ya, dikalikan saja satu gajian, suruh dikurangi 50.000 misalkan, ya sudah. Kalau 3 tahun berarti berapa kali gajian? 50.000 dikali saja, ya. Tapi ya antum banyak berdoa saja, mudah-mudahan pimpinan mengikhlaskan. Tapi kalau misalkan dia PNS, bagaimana jamaah sekalian? Ya, cara tobatnya kembalikan uang tersebut. Bagaimana caranya? Salurkan untuk fasilitas umum, bangun jembatan, bangun jalan, atau perbaikan jalan, atau mungkin bisa diberikan kepada fakir miskin, boleh, tidak masalah. Kalau memang dia PNS, ya. Sambil jamaah sekalian, ya segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diulang. Ya jangan diulang. Kemudian perbanyak amal soleh seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Tadi yang saya dari berarti yang dibayarkan proporsinya berapa gaji? Ya jamaah sekalian, berapa besarnya yang harus dikeluarkan, ya dilihat korupsi waktunya berapa jam, ya. Kalau misalkan setiap ngajar dia korupsinya 1 jam, maka dikalikan saja. Ngajar itu jamnya misalkan ada berapa jam, 7 jam. Apakah gaji itu hitungannya tergantung dengan jam? Tanyakan. Kalau misalkan sehari, berarti hitungannya dia digaji 200.000. 200.000 itu dari 7 jam. Ya bagi saja. 200 dibagi 7. Hasilnya berapa? 1 jamnya berapa? Kalau dia korupsi 1 jam, ya sudah itu. Nah, cuma kayaknya dijamin yang tanya juga nggak tahu, ya. Hari pertama berapa jam atau berapa menit? Maka dikira-kira saja. Dikira-kira saja. Kalaupun keliru, insya Allah dimaafkan. Yang penting diusahakan untuk ingat-ingat kira-kira berapa. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari Iman barangkali yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan yang pertama tadi tentang mengajar yang dikorupsi tadi. Bagaimana hubungannya dengan siswa yang diajar? Artinya dia kan menzolimi siswa juga. Banyak kasus anak-anak itu mau siswa atau santri itu mau Ustadz ini nggak pernah ngajar, masih tugas terus, tiba-tiba ulangan. Banyak siswa-siswa yang menilai seperti itu. Bagaimana hubungan dia dengan siswa atau santri yang bisa ini? Nah. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, kalau dia seorang guru memang tadi benar, tidak hanya kaitan dengan gajinya. Artinya gaji iya sahih, dia juga harus mengembalikan. Tetapi ada hak yang lain, ya. Hak tulab, ya, murid-muridnya, yang harusnya dia mendapatkan ilmu, ya, tapi karena mungkin nggak masuk tanpa alasan syar'i misalkan, maka dia harus tanggung jawab. Beda gini, kalau misalkan dia sudah minta izin kepada kepala sekolah, atasan, kemudian diizinkan, maka yang tanggung jawab siapa? Ya atasan. Tapi kalau misalkan dia tidak masuk tanpa izin, ya, artinya bahasa kasarnya yang bolos, ya, maka dia wajib tanggung jawab. Bagaimana? Ya minta maaf.
minta maaf kepada anak didiknya. Sampaikan baik-baik, mohon maaf ya, kemarin sering telat, sekarang saya tobat. Jadi mending dia minta maaf sekarang, minta dihalalkan daripada kelak di akhirat apa? Dituntut haknya. Ustaz, dulu antum ngajar sering bolos-bolos. Mendingan sekarang disampaikan, itu hak murid-murid. Ya. Tapi kalau misalkan tadi ya dia sudah minta izin kepada atasan, maka atasannya yang dituntut. Kalau dalam artian tidak menyampaikan kepada anak didiknya. Tapi biasanya di sekolah-sekolahan kalau misalkan dia izin, disuruh memang untuk memberikan tugas seperti itu. Jadi kalau memang sudah memberikan tugas dan itu sesuai dengan standar di sekolahannya, dan itu aturannya seperti itu misalkan, tidak masalah. Nah, dengan catatan memang anak didiknya tidak diberikan tidak dibiarkan nganggur, nggak diatur misalkan. Tapi biasanya ada guru pengganti atau mungkin diberikan tugas tapi diawasi, jangan kosong seperti itu. Kalau kosong, ya mereka punya hak, punya hak untuk dididik, mendapatkan pelajaran seperti itu. Jadi minta maaf kalau memang dalam artian dia lalai seperti itu. Wallahu ta'ala alim bissawab. Yang berikutnya dari yang mana? Jika ada ASN atau karyawan yang juga pemilik online shop, bagaimana hukumnya jika ASN dan atau karyawan tersebut membalas chat customer di tempat kerja saat sedang tidak bekerja? Bagaimana kalau misalkan kebetulan dia sambil jualan online, jawab chat di jam kerja ketika tidak ada pekerjaan, tidak ada pekerjaan. Kalau dalam artian tidak ada pekerjaan dan memang sudah selesai tugasnya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan di waktu sela-sela sedang bekerja, ya misalkan ini nggak boleh. Kenapa? Karena bisa menalaikan tugas dia. Tapi dalam artian kosongnya tadi, karena memang dia sudah selesai kerjaannya, maka tidak masalah. Daripada dia kosong, bengong, mendingan melakukan hal yang manfaat. Daripada pikiran yang ngeres, yang mendingan balas chat. Kalau memang urusannya sudah selesai, bukan di tengah-tengah bekerja seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini, di suatu yayasan atau kampus swasta di bagian keuangan susunan pegawainya yaitu kepala keuangan, bendahara, bagian pelayanan dan lain-lain. Suatu ketika karena memang sedang tidak menerima pelayanan karena memang perkuliahan sedang libur semester, tapi seluruh staf atau pegawai tidak diliburkan, dalam artian tetap berangkat. Karena tidak ada yang dikerjakan, kepala keuangan mengajak untuk keluar kantor untuk keluar makan siang bersama di waktu jam kerja masih berlangsung. Pertanyaannya, bolehkah kita menaati atau mengikuti ajakan kepala keuangan atau menolak karena aturan yayasan atau instansi hari itu di jam itu masih jam kantor meskipun sedang tidak ada pelayanan pekerjaan? Nah, ini yang pertama, Ustaz. Iya. Ini yang kedua. Di kampus ini memberlakukan jam kerja untuk perhitungan honor. saya tanya, ini kampus swasta? Kampus swasta. Oh, nah. Di kampus swasta ini memberlakukan jam kerja untuk perhitungan honor transport. Jam kerjanya itu jam 8, namun ada toleransi waktu di jam 8.30 masih dihitung belum terlambat dan mendapat honor transport. Apakah Resmi, berarti resmi ya? Resmi. Aturan dari yayasan. Nah, apakah jika datang di waktu tersebut masih mendapat toleransi waktu tidak terlambat? Nah. Dan misal jika datang terlambat, pulangnya tepat waktu, apakah boleh? Terlambat dalam artian lebih dari 30 menit. Apa? Terlambat dalam artian lebih dari 30 menit tadi. Masih masuk, masih didapat ke. Oh, nah. Toleransi waktu. Nah. Iya. Dan misalkan jika datang terlambat, suatu ketika datang terlambat, Ustaz, misal dapat 30 lebih misalnya. 30 lebih. Misalkan, nah. Ini
suatu ketika ya, pulangnya tepat waktu apa boleh? Atau kita maksudnya gini, pulangnya tepat waktu tapi gajinya sempurna gitu. Iya. Walau Ustaz, kadang ada potongan memang. Jadi memang ya walau alam ya. Jadi ini yang terakhir pertanyaannya, mengganti dengan memundurkan jam pulang boleh atau tidak? Karena ketika kita terlambat di 8.30 lebih misalkan kadang ada ya undur gitu kan. Begitu saja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, ada dua pertanyaan. Pertama terkait tentang ngajak makan di jam kerja dengan alasan karena memang tidak ada pekerjaan. Atasan mengizinkan, aturan yayasan melarang. Mana yang ditaati? Mana jamaah? Aturan yayasan. Karena atasan dalam artian atasan dia itu pasti terikat dengan pimpinan yayasan. Walaupun atasan yang mengizinkan, oh silakan nama sana, ayo kita, apalagi antum yang traktir, misalkan, tetap nggak boleh. Perkara tidak ada kerjaan, maka dia harus standby di situ. Harus standby di situ. Artinya apa? Kalau ada sewaktu-waktu tugas, dia siap. Tapi kalau misalkan dia keluar makan di luar, misalkan ada kerjaan, manggil dia nggak ada, sehingga tidak boleh. Dia harus komitmen dengan di staf keuangan itu semua berangkat bareng-bareng gitu. Karena dari atasannya ini keuangan ini. Nah, tapi masalahnya aturan yayasan boleh tidak? Ya kan peraturan yayasan masih di jam kantor itu, masih jam kerja. Iya, berarti kan nggak boleh kan? Berarti nggak. Iya, berarti nggak boleh. Nggak boleh kalau kecuali ketua yayasan tahu dan mengizinkan boleh. Karena masalahnya ini apa? Swasta. Kalau atasan mengizinkan, oh silakan, ada masalah. Ya, lagi kosong ini boleh. Tapi kalau misalkan diam-diam maka nggak boleh. Ya, seperti itu. Ya, kemudian jamaah sekalian terkait pertanyaan kedua, dia berangkatnya terlambat, pulangnya kemudian diundurkan, ya, untuk mengganti keterlambatan tadi. Ya, apakah dibolehkan kemudian dia menerima gaji sempurna? Jawabannya tergantung apa? Aturan dari yayasan. Kalau dari yayasan mengatakan kalau kalian terlambat wajib untuk mengganti jam, berarti harus mengundurkan dan dibolehkan, maka tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau misalkan dari yayasan tidak ada aturan seperti itu, inisiatif sendiri, yang penting dia standby di situ, ya nggak boleh. Karena standby-nya ngapain di situ? Ya. Karena tidak sesuai dengan perjanjian apa? Di awal. Di awal ya masuk jam 7, pulang jam 3 misalkan. Kalau di jam-jam tersebut dia nganggur di situ tidak masalah. Tapi kalau misalnya nganggurnya setelah jam 3 dengan alasan oh saya ingin ganti tadi, masuknya telat. Tanpa diketahui oleh atasan, tanpa izin dari atasan, nah, maka ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Ya. Sehingga tatkala itu ya gajinya harus dikurangi, dipotong, seperti itu jamaah. Ya. Kalau ingin halal sampaikan, Pak, antum datangi ketua yayasannya atau pemilik sekolahannya. Saya itu kalau pas telat saya sering nambah loh Pak. Boleh tidak ya saya ngambil sempurna? Kalau kata dia, oh silakan, enggak masalah. Halal insyaallah. Tapi kalau dia ya sudah, antum jangan terima sempurna gajinya. Ya antum potong. Kembalikan kepada bagian keuangan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mengembangkan pertanyaan yang pertama tadi, dia mengajarkan misalnya kepala bagian keuangan. Misalnya tadi kepala bagian keuangan berusaha, tapi apa yang tanggung dosanya apa? Ya jamaah sekalian, kalau misalkan dia mengatakan saya nanggung dosanya, sama halnya menjerumuskan dia untuk berbuat maksiat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kecuali kalau atas mengatakan gini, saya nanti yang izin. Atau dikatakan saya sudah izin dibolehkan, nah masalah. Tapi kalau misalkan nggak masalah, dosa antum saya nanggung. Ini hebat sekali jamaah sekalian. Ini nggak boleh seperti itu ya, tidak dibolehkan. Kecuali insyaallah saya nanti akan minta izin, ya maka nggak masalah.
Dengan catatan ya nanti dipastikan dia izin tidak. Kalau bohongnya diingatkan, tidak wahi seperti itu. Antum bohong ya, diam-diam nggak disampaikan. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad. Oh, tapi gini ya Mas Lian, kalau misalkan dia ngomong boleh nggak? Saya nanti minta izin, tapi keluar dulu. Masalahnya, wallahu a'lam, hindari ya, jangan. Kecuali kan sudah izin dulu, berarti kan dia keluar tanpa izin, ya. Maka ini pun tetap dihindari. Wallahu a'lam jamaah. Fadhal. Ya, saya mau bertanya, jika saya datang telat, tapi untuk keluarnya kita lebihkan Sama kan? Sama. Yang lain. Kalau sudah kita tutup. Baik, berkaitan dengan lembur melebihi, jika kita bekerja melebihi jam waktu kerja, zaman 8 jam dan tidak diberi uang lembur, bolehkah kami menuntut untuk upah lembur? Kalau tidak dapat, apakah perusahaan masuk dalam kepada kita? Enggak, ini masalahnya menambahkan jam kerja itu inisiatif sendiri atau memang dari perusahaan? Kalau memang dari perusahaan, ya berarti zalim. Dia menambahkan jam kerja tapi nggak digaji, ini zalim. Tapi kalau misalkan inisiatif sendiri, ya salahnya sendiri. Ngapain pulang jam 3, tambahin jam 4? Ya salah sendiri. Jadi kalau dalam artian memang dari perusahaan, ya berarti zalim. Kok gajinya tetap, padahal jamnya ditambah. Ini nggak boleh seperti itu. Nah, sehingga boleh bagi dia untuk menuntut. Silakan dituntut. Ya, di dunia pun boleh nuntut ya. Kalau nggak bisa ya sudah, nanti di akhirat dituntut. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian kesempatan sore yang mulia ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.